Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara. Raden Maswardi Suryaningrat atau sering dipanggil Suwardi adalah nama Ki Hajar Dewantara dari lahir. Pada usia 40, beliau mengganti menjadi Ki Hajar Dewantara agar lebih dekat dengan rakyat. Suwardi Suryaningrat lahir di Pakualaman tanggal 2 Mei 1889. Suwardi dari keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Suwardi menamatkan pendidikan dasar di ILS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sempat tamat karena sakit. Kemudian Suwardi atau Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di berbagai surat kabar, antara lain Sedi Utomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Juga aktivis di Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Dalam organisasi Budi Utomo tahun 1908, aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Suwardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulid, suatu organisasi multi etnik yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Atas pengaruh Ernest Dwesdecker, Ki Hajar Dewantara diajak mendirikan Indisi Party. Akibat menulis artikel "Seandainya Aku Seorang Belanda" dimuat dalam surat kabar The Express, dan tulisan itu dianggap sangat pedas oleh pejabat Belanda. Akhirnya Suwardi ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indisi Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, Suwardi mendirikan Indonesia Press Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia. Dalam pengasingan, Suwardi juga merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan, hingga Suwardi memperoleh Euro Pensi Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919, kemudian bergabung dalam sebuah binaan sekolah saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Sekolah Nasional Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa, dengan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan.
pada tanggal 17 Agustus 1946, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Maha Guru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia Bagian Tinggi di Mertoyudan, Magelang oleh PJM Presiden Republik Indonesia. Dan pada tahun 1957 mendapat gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada usia 69 tahun. Semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya juga diabadikan pada kapal perang Indonesia KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 28 November 1959. Terima kasih. Hai, para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Caangon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih.